Sokrates itu meskipun dia orang Yunani, filsuf Yunani, dia menentang demokrasi. Jadi tidak semua orang Yunani mendukung demokrasi. Bahkan para filsufnya nanti kita akan melihat itu menentang demokrasi. Nah, alasannya apa? Nah, ini mungkin kita bisa mempelajari sekarang. Kendati sedang menjadi arus utama, demokrasi banyak mendapat kritikan. Peristiwa penyerbuan Capitol Hill atau Gedung Kongres Amerika Serikat oleh pendukung Presiden Donald Trump semakin meningkatkan kritik terhadap sistem ini. Namun sebenarnya, cacat demokrasi sudah lama diungkap, bahkan sejak awal telah diserang para filsuf Yunani. Video pertemuan ke-13 ini merupakan rangkaian kajian sistematis mendasar, yaitu dimulai dari pembahasan definisi kebenaran, proses berpikir, akidah, syariah, hingga Islam sebagai peradaban yang berhadapan-hadapan dengan peradaban lain, seperti kapitalisme dan komunisme. Video lengkap ada di YouTube Painting Explorer Channel, khususnya di playlist Halaqoh Deniji. Daftar isi dan link ada di deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita bisa melanjutkan kegiatan kita, yaitu diskusi Islam rutin, ngaji bareng, halaqoh. Halaqoh itu artinya lingkar studi. Halaqoh itu kan artinya lingkaran. Nah, bahasa Indonesianya lingkar studi. Belum jauh, mari kita awali dengan membaca tasmiyah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat dan salam tentu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita terus memberikan sholawat dan salam itu karena memang itu adalah ajaran Islam bahwa kita mesti memberikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik rekan-rekan, alhamdulillah kita meneruskan materi yang kemarin, dan pertemuan malam ini sekali lagi kita lakukan secara online menggunakan video call WA. Meskipun sekarang sedang ngetren Zoom ya, kita tetap memakai WA. Saya tiap sore hampir di Ramadan ini di Painting Explorer Channel ada kajian dengan Zoom, tapi kita tetap menggunakan WA karena jumlah pesertanya juga masih tercover di dalam WA. Untuk halaqoh itu kan memang lingkaran, jadi biasanya kecil jumlahnya. Rekan-rekan, kemarin kita sudah mempelajari, mohon maaf teman-teman di Painting Explorer Channel maupun Mas Diksan maupun Mas Is, jadi kadang saya menghadap ke handphone maupun ke kamera, atau mungkin saya agak ke sini ya biar menghadapnya bisa bareng-bareng sama, tapi agak ketutupan ya, nggak apa-apa lah ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana metode dakwah Nabi sejak Nabi itu di Mekah, kemudian di Madinah, sejak periode pembentukan kutlah atau periode pembinaan para sahabat yang ada di kutlah atau kelompok itu, maupun periode berinteraksi dengan umat, berinteraksi dengan masyarakat. Kita sudah pelajari, kita juga sudah mempelajari ketika Nabi Muhammad menerima kekuasaan dari Aus dan Khazraj. Alhamdulillah sudah kita pelajari, dan kita juga sudah mempelajari ketika para sahabat meneruskan perjuangan Nabi lewat membentuk institusi negara, yaitu khilafah, yang awalnya adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur yang sudah kita pelajari bahwa itu adalah jamak dari khilafah, jamaknya adalah khulafa, dan kita tahu di sana ada Abu Bakar radhiyallahu an, ada Umar radhiyallahu an, ada Utsman radhiyallahu an, ada Ali radhiyallahu an. Itu kita sudah pelajari, dan kita juga sudah mempelajari masa Umayyah, Abbasiyah maupun Utsmaniyah. Ya, Utsmaniyah belum selesai kita pelajari karena nanti kita akan mempelajari Utsmaniyah terutama pada masa akhir-akhir kekhilafahan Utsmaniyah, atau kalau Barat biasa menyebut dengan Ottoman, Bani Utsmaniyah, yang secara ras adalah dari ras Turki. Jadi biasa disebut sebagai Turki Utsmaniyah atau Ottoman Turki. Nah, biasanya itu.
Nah, kita akan mempelajari itu ketika akhir-akhir masa kekhilafahan Utsmaniyah bagaimana. Karena nanti kita akan banyak terkait dengan Barat ketika kita mempelajari keruntuhan khilafah pada masa Utsmaniyah. Jadi nanti banyak sekali, tidak hanya interaksi yang sifatnya jual beli, tidak, tetapi juga ada interaksi pemikiran, bahkan sampai dengan interaksi peperangan, dan juga interaksi penanaman ideologi-ideologi. Nah, itu kita akan mempelajari. Jadi kita akan banyak mempelajari atau mengkaji peran Barat pada masa-masa akhir kekhilafahan maupun pada masa-masa sekarang. Nah, itu nanti akan banyak sekali kita bahas. Untuk itu, agar kita memiliki wawasan, memiliki pemahaman yang lebih utuh tentang Barat, tentang pemikiran-pemikiran Barat, maka saya merasa perlu untuk menyampaikan Barat itu sebenarnya bagaimana. Nah, kita perlu memiliki wawasan tentang Barat itu sebenarnya bagaimana, karena ini penting untuk memahami ketika kita membahas tentang misalnya ideologi yang ada di dunia ini. Itu perlu. Mungkin kita akan 2 kali pertemuan membahas tentang Barat, dan kita hari ini bisa membahas sejak Yunani sampai ke abad pertengahan Bizantium, ketika Barat itu mulai berinteraksi di awal-awal dengan Islam. Itu, nanti coba kita memahami itu. Sekaligus ini ya, kemarin itu, beberapa hari yang lalu, itu saya mendengarkan ada suatu ceramah yang mengatakan bahwa demokrasi itu berasal dari Yunani. Demokrasi berasal dari Yunani. Dia diajarkan oleh Sokrates. Sokrates itu seorang filsuf yang dia itu mencari pendapat orang-orang yang ada di jalan-jalan. Kemudian pendapat itu disatukan, terus dibukukan, dan itu menjadi buku tentang demokrasi. Apa yang disampaikan ini mengandung kebenaran dan kesalahan sekaligus. Pertama, ketika mengatakan demokrasi itu berasal dari Yunani kuno, tidak berasal dari Islam, dia mengatakan seperti itu adalah suatu kebenaran. Tetapi ketika mengatakan bahwa demokrasi itu ditulis oleh Sokrates, dan Sokrates menulis buku, itu 2 kesalahan sekaligus. Pertama, Sokrates itu tidak menulis buku. Jadi Sokrates itu filsuf yang tidak menulis buku, karena yang menulis pemikiran-pemikiran Sokrates itu adalah muridnya, yaitu Plato. Dan yang kedua, kesalahan yang kedua, Sokrates itu meskipun dia orang Yunani, filsuf Yunani, dia menentang demokrasi. Itu, jadi tidak semua orang Yunani mendukung demokrasi. Bahkan para filsufnya, nanti kita akan melihat, itu menentang demokrasi. Nah, alasannya apa? Nah, ini mungkin kita bisa mempelajari sekarang. Kita lihat kira-kira apa pendapat mereka tentang demokrasi. Sebelum kita membahas demokrasi ke depan, coba kita lihat dulu. Jadi kita kali ini membahas tentang Barat. Barat itu meskipun secara istilah untuk menunjukkan lokasi orang-orang yang ada di Eropa, dan yang timur itu berarti sebelah timurnya Eropa. Kalau jauh sekali berarti namanya timur jauh, yaitu nggak terlalu jauh ya timur tengah. Nah, itu dalam pandangan orang-orang Eropa. Tetapi secara kultural yang disebut Barat itu Eropa dengan penyebarannya, dengan koloninya. Itu termasuk nanti ada Amerika, ada Australia, ada Selandia Baru, dan sebagainya. Nah, kita mempelajari Barat dan kita akan mempelajari sejak Yunani. Tentu kalau kita pelajari terlalu jauh nanti malah nggak efektif. Misalnya sejak prasejarah Barat itu yang di Inggris ada Stonehenge, nah itu malah nanti jadi pelajaran sejarah seni rupa itu. Nggak perlu terlalu detail ke sana. Dan mungkin perlu ditegaskan juga atau perlu disampaikan mengapa kita perlu mempelajari Barat. Mengapa umat Muslim perlu mempelajari Barat? Karena interaksi umat Muslim dengan Barat itu terjadi sejak dulu, sekarang, maupun akan datang. Dulu sejak zaman Nabi Muhammad, sejak Khulafaur Rasyidin, sejak Khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu berinteraksi dengan Barat. Dan sekarang pun banyak umat Muslim juga
berinteraksi dengan Barat, baik umat Muslim yang ada di Barat maupun umat Muslim yang tidak ada di Eropa atau Amerika yang berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran Barat. Jadi interaksi itu ada. Dan ke depan itu kita tahu hadis-hadis akhir zaman juga mengabarkan tentang adanya interaksi umat Muslim dengan Barat. Dan secara logis interaksi yang sekarang terbangun tentu tidak akan terputus begitu saja. Jadi ke depan tetap akan ada interaksi-interaksi itu. Jadi kita perlu mempelajari Barat itu bagaimana. Nah, interaksi itu bisa berupa pemikiran, bisa berupa produk bendawi gitu, bisa berupa aktivitas-aktivitas maupun interaksi secara militer. Itu terjadi. Dan kita tahu bahwa interaksi itu sejak awal, sejak zaman Nabi Muhammad. Misalnya perang Mut'ah pada tahun 8 Hijriah, itu Nabi Muhammad masih hidup. Perang Tabuk 9 Hijriah, ini juga perang yang bahkan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga tahu nanti pada zaman khilafahan juga ada misalnya pembebasan Spanyol, itu juga oleh khilafah Islam. Bagaimana kekhilafahan Islam itu juga menguasai Yunani. Bahkan sampai yang terkenal ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Bizantium, Konstantinopel. Maupun ketika khilafah Utsmaniyah menguasai daerah-daerah Balkan. Jadi interaksi ini ada dan kita perlu mempelajarinya. Bahkan lebih esensial lagi kita perlu mempelajari Barat. Karena Barat sendiri dalam hal ini adalah Romawi. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran namanya surat Ar-Rum, yaitu Romawi, yaitu surat yang ke-30. Berarti memang mempelajari Barat itu menjadi urgensi kita. Terus kita tahu juga misalnya tidak hanya Al-Quran, hadis pun juga membahas tentang Barat. Misalnya ketika Abdullah bin Amru bin As itu berkata, ini yang hubungannya dengan penaklukan Konstantinopel itu, beliau berkata begini, sementara kami ada di sekitar Rasulullah SAW dan kami sedang menulis, ketika Rasulullah SAW ditanya, mereka ada di sekitar Rasulullah menulis gitu, terus Rasulullah ditanya, kota manakah dari dua kota yang ditaklukkan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma? Ini nanti kita akan mempelajari. Konstantinopel itu maksudnya mana? Roma itu maksudnya mana? Maka Rasulullah SAW bersabda, Madinah itu Hirakl. Kotanya Hirakl. Hirakl itu nama kaisarnya. Madinah itu Hirakl taftahu awalan. Kotanya Hirakl itu ditaklukkan terlebih dahulu. Ditaklukkan terlebih dahulu. Yakni Konstantinia, yaitu Konstantinia. Konstantinia itu Konstantinopel. Ibu kotanya Bizantium. Jadi artinya kotanya Heraklius itu ditaklukkan lebih dahulu, yakni Konstantinopel. Artinya apa? Kota yang lain, yaitu Roma, itu ditaklukkan kemudian. Nah, belum sampai sekarang belum. Berarti kan ada interaksi nanti, ada interaksi ke depan bahwa umat Islam akan menaklukkan Roma. Nah, ini berarti kita perlu mempelajari ini sebenarnya bagaimana. Hadis itu diteruskan, sungguh Konstantinopel pasti ditaklukkan. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin penaklukan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Itu disampaikan Nabi pada abad ke-7. Sabda Nabi itu, pengkabaran masa depan itu baru terwujud ketika 825 tahun kemudian. Sebelumnya sudah ada usaha-usaha untuk menaklukkan Konstantinopel, tetapi tidak ada yang bisa. Baru 825 tahun itu Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, itu mengapa kita perlu mempelajari Barat. Mari kita pelajari Barat ini sejak Yunani. Kenapa sejak Yunani? Karena apa yang disebut produk pemikiran atau produk konsep dari Yunani ini diterapkan hingga sekarang, yaitu demokrasi. Nah, ini perlu kita pelajari. Dalam mempelajari ini saya akan mencoba membahas tentang para pemikir atau filsuf yang ada di Yunani kuno itu. Meskipun begini, kabar tentang filsuf Yunani, terutama filsuf-filsuf awal yang kadang disebut sebagai filsuf prasokratik
atau lebih tepatnya lagi disebut sebagai filsuf alam atau psikoi. Kutipan-kutipan filsuf psikoi itu dari Platon. Platon itu Plato. Kalau teks-teks bahasa Inggris biasanya menyebutnya Plato, tetapi teks-teks aslinya itu Platon. Platon itu dia hidup 200 tahun setelah filsuf alam itu. Bahkan ada yang mengutip filsuf alam ini setelah berjarak 12 abad. Kalau di dalam Islam pasti informasi ini diragukan kesohihannya. Nah, ini kehebatan Islam. Islam itu sangat berhati-hati ketika mendapatkan informasi, terutama informasi dari Nabi. Jadi dicek kesohihannya. Peneliti hadis ini sahih atau tidak, ini palsu atau dhaif itu benar-benar hati-hati. Ketika yang menyampaikan itu berbohong, bahkan berbohong pada binatang sekalipun, mengundang ayam misalnya, mengundang ayam pakai makanan, terus ayamnya datang tapi ternyata tempat makanannya ini kosong, itu sudah dianggap cacat, ini penyampainya cacat. Maka penyampai hadis itu benar-benar hati-hati. Nah, informasi-informasi yang ada di filsuf Yunani ini, bahkan sampai setelahnya itu seringkali tidak dicek kebenarannya. Ini benar nggak dari dia. Tetapi banyak disampaikan di dalam sejarah-sejarah. Itu pertama yang perlu kita pahami dulu. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang demokrasi yang ada di Yunani. Demokrasi itu tentu teman-teman sudah tahu, berasal dari kata demokratia, artinya kekuasaan rakyat. Yang ini berasal dari kata demos, yang artinya rakyat, dan kratos, yang artinya kekuatan atau kekuasaan. Ini muncul di Yunani abad ke-6 sebelum Masehi. Nanti kita akan mendefinisikan demokrasi dengan cara yang lebih subtil lagi, dengan cara yang lebih rigid lagi, atau dengan cara yang lebih tepat lagi ketika kita mengkomparasi demokrasi dengan sistem yang ada di dalam Islam. Itu bedanya di mana? Sementara kita pakai istilah demokratia ini, yaitu pemerintahan dari rakyat. Definisi demokrasi secara tepat akan kita sampaikan di pertemuan besok atau besoknya lagi. Kita tahu bahwa demokrasi itu berasal dari Yunani, yaitu abad ke-6 sebelum Masehi. Artinya apa 6 sebelum Masehi? Berarti Nabi Isa belum lahir, berarti Kristen belum ada. Jangankan Nabi Muhammad, Islam belum ada, Kristen belum ada. Kita memahami atau kita melihat demokrasi ini, demokrasi dalam kultur yang ada di Athena. Pasti di sekolah-sekolah sudah disampaikan kan, demokrasi di Athena disebut demokrasi langsung. Masyarakat atau rakyat diminta datang ke suatu tempat terbuka untuk dimintai suaranya secara langsung, tidak dengan perwakilan. Itu di sekolah diajarkan. Tapi yang sering tidak dipahami saat itu, bahwa yang disebut orang-orang yang dikumpulkan, yang dimintai pendapat, yang dimintai suara, itu hanya untuk warga negara. Hanya untuk warga negara. Maksudnya apa warga negara? Warga negara yang disebut warga negara itu hanyalah seorang laki-laki, sudah besar itu 18 tahun ke atas, kelakuannya baik, keturunan Athena, dan mereka adalah orang bebas. Dengan kata lain, demokrasi itu tidak untuk wanita saat itu. Wanita dilarang untuk memberikan suara. Suara wanita oleh orang-orang Yunani itu dianggap atau disamakan dengan suara binatang. Jadi binatang itu hanya punya sound. Sound itu suara, ngoceh itu. Tetapi tidak punya kata-kata yang berasal dari pemikiran itu. Maka wanita itu tidak diberi hak untuk memberikan suara. Budak apalagi, budak tidak diberi. Anak-anak juga. Orang asing atau yang disebut metics itu tidak diberi hak untuk berbicara. Sebagaimana nanti kita tahu ada filsuf namanya Aristoteles, itu juga seorang metics yang tidak memiliki hak untuk berbicara. Nah, saat itu Yunani itu bentuknya adalah negara kota. Jadi ada kota-kota gitu, yang setiap kota itu memiliki negaranya masing-masing. Yang terkenal ada dua, yang pertama adalah Athena, yang kedua adalah Sparta. Nah, yang kita bahas ini lebih ke Athena. Kalau Sparta itu kulturnya lebih ke arah kultur militer.
Untuk membahas demokrasi itu tokoh utamanya, tokoh yang paling awal memberikan ide tentang demokrasi itu namanya Solon. Dia hidup kira-kira tahun 594 sebelum Masehi. Nah, si Solon ini adalah negarawan, dia ikut di dalam parlemen Athena itu. Dia juga penyusun undang-undang dan juga seorang penyair, itu si Solon itu. Sang pemikir yang namanya Solon ini berusaha mengatasi degradasi politik. Saat itu Athena masih di bawah kekuasaan raja-raja dan terjadi penurunan kondisi politik, ekonomi maupun moral di Athena. Solon ini berusaha menggagas gimana caranya. Maka dia memikirkan dan menggagas tentang demokrasi, yaitu kekuasaan di tangan rakyat itu. Bersama-sama rakyat ini memutuskan. Itu Solon, tetapi kan dia hanya seorang pemikir, seorang filsuf, bukan penguasa. Jadi untuk mengimplementasikan gagasannya tentu dia tidak bisa sepenuhnya. Maka gagasan Solon ini baru diterapkan oleh Cleisthenes yang disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Nah, kalau Cleisthenes ini seorang pejabat. Cleisthenes ini mulai berkuasa sekitar tahun 508 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 510 sebelum Masehi ada suatu gonjang-ganjing di Athena. Ada suatu persoalan besar di Athena, yaitu pasukan Spartan. Jadi tadi kan ada Athena, ada Sparta gitu kan. Nah, pasukan Spartan ini membantu orang Athena menggulingkan raja mereka, Hippias. Orang-orang Athena sudah mulai tidak suka dengan raja mereka yang disebut Hippias itu. Nah, terus bagaimana caranya orang-orang Athena ini menangani raja? Maka dia mencari bantuan dari negara lain, negara kota yang lain, yang masih Yunani juga, yaitu dari Spartan. Nah, pasukan Spartan ini membantu orang Athena untuk menggulingkan Raja Hippias. Raja Sparta, jadi Sparta itu juga kerajaan, bentuknya kerajaan. Raja Sparta yang namanya Cleomenes I tepatnya, setelah menggulingkan raja di Athena, itu menempatkan oligarki. Oligarki itu adalah suatu pemerintahan yang terdiri dari beberapa orang yang berkuasa gitu. Nanti kita akan mempelajari ini, apa bedanya oligarki dengan monarki, dengan tirani dan sebagainya. Nanti saya akan membahas ini. Jadi saat itu setelah Raja Hippias itu diturunkan, digulingkan, Cleomenes dari Sparta itu menempatkan oligarki, beberapa pejabat yang berkuasa, yang pro-Spartan tentu saja. Tetapi oligarki pro-Spartan ini mendapatkan saingan. Nah, saingannya ya Cleisthenes itu. Cleisthenes saingan, terus Cleisthenes mengambil alih dan didukung oleh rakyat Athena. Nah, itu bagaimana Cleisthenes itu bisa muncul sebagai bapak demokrasi. Setelah Cleisthenes yang belum begitu tampak model demokrasinya, itu ada lagi seorang tokoh namanya Ephialtes. Ephialtes ini termasuk pemimpin awal juga pada gerakan demokrasi, tapi setelah Cleisthenes, yaitu pada akhir tahun 460-an sebelum Masehi, setelah Cleisthenes. Dia muncul terutama setelah menghancurkan kekuatan Areopagus. Areopagus itu benteng tradisional yang konservatif, yang melanggengkan tradisi-tradisi Yunani, dan kekuatan-kekuatan kerajaan yang ada di Yunani itu masih ada sisa-sisanya dan kuat, yaitu di benteng Areopagus yang ini nanti dihancurkan oleh Ephialtes ini. Setelah itu Ephialtes ini bisa menerapkan lebih lanjut lagi demokrasi yang disebut dengan demokrasi radikal, yang mulai menerapkan demokrasi secara radikal. Radikal itu berasal dari kata redik. Redik itu sampai ke akar, berarti menerapkan secara benar-benar. Kata radikal memang sering sematkan untuk aktivitas-aktivitas yang benar-benar pengen sampai mengakar gitu. Nah, Ephialtes ini disebut sebagai penggerak demokrasi radikal di Yunani. Nah, sebelum sampai ke sana saya sebutkan juga bahwa Yunani yang sering digambarkan begitu rasional. Kalau di sekolah-sekolah kan Yunani itu digambarkan, wah,
sangat rasional, sangat memakai akal, memakai logika gitu. Itu sebenarnya di sana juga kepercayaannya pada dewa-dewa yang banyak gitu kan. Misalnya dewa Athena, dewa Naik dan sebagainya itu banyak sekali dewa-dewa yang tidak berdasarkan pertimbangan logis. Jadi kita harus imbang juga di dalam melihat Yunani. Yunani itu tidak seluruhnya terus memakai akal, itu enggak, tetapi banyak juga tahayul-tahayul, pemikiran-pemikiran yang tidak mendasar, banyak juga ya spekulasi-spekulasi teologis, menciptakan dewa-dewa gitu kan. Itu sama saja gitu. Kalau kita pelajari bahwa itu sebenarnya pernyataannya bukan pernyataan yang benar, karena mereka hanya berdasarkan spekulasi saja terkait dengan dewa-dewa itu. Baik, saya teruskan lagi masih di Ephialtes. Nah, pada tahun 460 sebelum Masehi, si Ephialtes ini dibunuh. Dimungkinkan karena oligarki tadi kesal, nggak suka dengan apa yang dilakukan Ephialtes, terutama setelah merobohkan Areopagus. Kemudian, nah ini yang mencapai puncaknya. Kemudian kepemimpinan politik Athena itu diserahkan kepada wakilnya Ephialtes, yaitu Perikles. Nah, Perikles inilah masa keemasan Yunani, masa keemasan demokrasi Yunani. Di dalam seni rupa pun kita akan melihat bangunan-bangunan, terutama si Perikles itu menciptakan suatu wilayah yang luas, yang penuh dengan bangunan-bangunan yang megah, yang disebut dengan Akropolis, yang di situ ada Parthenon itu zamannya Perikles. Nah, mungkin kita akan melihat Perikles ini sedikit lebih detail. Perikles ini berkuasa sejak tahun 461 sampai 429 sebelum Masehi. Jadi semuanya ini sebelum Masehi, jauh sebelum Islam, jauh sebelum ada Kristen. Nanti kita akan melihat juga bagaimana Kristen itu muncul di Eropa. Kan Kristen itu kan lahirnya kan di daerah yang sekarang Palestina itu kan, daerah Palestina. Tapi bagaimana sampai ke Eropa itu nanti kita pelajari. Nah, si Perikles ini adalah seorang jenderal, berarti latar belakangnya adalah militer, dan juga seorang orator, orang yang pandai berbicara itu. Nah, nanti kita akan membahas tentang kecakapan berbicara orang-orang Athena ini, karena ada hubungannya dengan kondisi demokrasi. Si jenderal atau orator atau pemimpin Athena ini termasuk pemimpin demokrasi yang bertahan lama. Dia, seperti yang saya katakan tadi, itu mampu menciptakan suatu tempat, kota yang sangat indah, yang disebut dengan Akropolis itu pada tahun 440 sebelum Masehi. Dan di sana ada Parthenon. Nah, Parthenon itu yang bentuknya lancip itu, seperti yang sekarang banyak dipakai ini, bentuk-bentuk istana negara, pakai bentuk-bentuk Parthenon itu. Baik yang ada di Jakarta, yang ada di Jogja, Gedung Agung, maupun yang di Washington itu depannya lancip dengan banyaknya penyangga-penyangga besar itu, seperti itu. Saya yakin teman-teman sudah melihat ketika melihat sejarah dunia. Nah, Parthenon ini untuk dewa, namanya dewa Athena gitu. Ini sekaligus menggambarkan bahwa mereka tidak sekedar berpikir dengan akal, tetapi juga memakai kepercayaan yang itu hanya berdasarkan perasaan mereka saja, itu kan, menciptakan banyak sekali dewa-dewa di sana. Si Perikles ini juga berjaya karena bisa memenangkan perang, beberapa perang, dan yang paling penting adalah menang perang melawan Persia. Nah, ini kita ketika kemarin membahas tentang Islam, itu bagaimana hubungan atau perang antara Islam dengan Persia. Nah, Persia ini termasuk negara yang sudah lama ada, jauh lebih lama ketimbang Romawi. Ini belum ada Romawi, atau Romawi belum besar. Romawi masih berupa kota kecil ini saat ini, belum menguasai dunia. Tetapi Persia sudah besar. Nah, Perikles ini pernah berperang melawan Persia dan menang. Selain itu, Perikles juga bisa menang melawan Spartan. Tadi kan Spartan kan sempat berkuasa di Yunani. Nah, waktu Perikles ini dia bisa menang melawan Spartan, yang disebut dengan Perang Peloponnesia. Perang Peloponnesia
itu Perikles yang memenangkan. Artinya Athena menang melawan Spartan. Setelah kematiannya, nah ini karena dia kan bisa mengemban demokrasi ya. Setelah kematiannya, demokrasi Athena itu 2 kali terputus oleh evolusi oligarkis. Setelah Perikles mati, demokrasinya itu rampung atau berhenti sementara atau dijeda dengan kekuatan oligarki. Oligarki itu dari kata oligos yang artinya sedikit dan archo, artinya archo itu memerintah. Jadi sedikit orang yang memerintah. Karena nanti ada banyak, kalau banyak ya demokrasi. Kalau satu nanti ada, nanti kita bahas itu. Saat itu Athena setelah kematian Perikles, Athena berada di kekuasaan yang dikuasai oleh sejumlah kecil orang. Nah nanti demokrasi dipulihkan lagi di bawah Euclides. Masa akhir Yunani itu ketika dikuasai oleh Megas Alexandros, atau ini terkenal ini yang disebut Alexander the Great atau Alexander Agung. Alexander Agung ini dari Yunani yang nanti bisa berkuasa sampai ke luar Yunani, bahkan sampai ke luar Eropa. Alexander Agung ini bahkan bisa berkuasa sampai India, tepatnya di daerah Gandhara. Mengapa kita tahu bahwa Gandhara itu pernah ditaklukkan oleh Yunani, tepatnya pada masa Megas Alexandros atau Alexander the Great atau Alexander Agung ini? Itu karena di Gandhara itu ada patung Buddha, tetapi rambutnya ini model patung-patung Yunani, model dewa-dewa Yunani. Nah itu maka para sejarawan ini mengidentifikasi Alexander Agung ini bisa menyerang sampai ke India, berarti sangat jauh. Bahkan di dalam buku sejarah itu diceritakan ketika Alexander Agung pulang dari India, itu dia menengok ke arah selatan gitu, menengok ke arah selatan, ke arah Arab. Jadi ketika pulang itu kan menyusuri daerah-daerah Timur Tengah bagian utara atau yang biasa disebut dengan bulan sabit subur itu dia menengok ke arah selatan, yaitu ke arah Arab. Nah, ketika menengok ke arah Arab itu dia memutuskan untuk apa? Memerangi Arab itu. Arab itu cuma ada gurun-gurun, nggak ada apa-apa, nah, gitu. Maka Alexander Agung memutuskan untuk tidak menyerang, untuk tidak berekspansi ke arah Jazirah Arab bagian, berarti di daerah Mekah, Madinah, bahkan sampai Yaman itu tidak tertarik untuk ke sana karena melihat daerahnya yang tandus, tidak menjanjikan suatu rampasan perang tentu saja. Maka tidak dilakukan. Itu jadi tidak ada interaksi, dan saat itu memang Islam belum ada. Bahkan jangankan Islam, saat itu Nabi Isa pun belum lahir, Kristen belum ada. Ketika zaman Alexander Agung ini, demokrasi ditekan, tidak diberi ruang karena dia seperti seorang kaisar gitu, seperti seorang raja ini, Alexander Agung ini. Itu tahun 322 sebelum Masehi, orang-orang Makedonia, jadi Alexander Agung ini dari Makedonia, itu tidak memberikan ruang kepada demokrasi. Bahkan nanti pada tahun 323 secara perlahan menghapus sistem demokrasi yang ada di Yunani, Alexander Agung ini, dan mengganti dengan Imperium Makedonia. Maka dia menjadi seorang kaisar, seorang raja yang menguasai Yunani dan berbagai wilayah-wilayah di sekitar Yunani sampai ke India tadi gitu. Apalagi di daerah Afrika Utara itu dikuasai itu. Yang nanti sampai ke daerah Mesir bagian utara itu yang disebut dengan Alexandria. Nah, kebudayaan-kebudayaan ini yang disebut dengan kebudayaan Helenistik. Itu latar belakang politik yang ada di Yunani, latar belakang politik, latar belakang kekuasaan, latar belakang budaya. Nah, sekarang kita akan membahas latar belakang pemikiran agar lebih jelas bagaimana kira-kira demokrasi itu disikapi di Athena saat itu. Nah, pada waktu demokrasi itu jaya-jayanya, jaya tadi kan pada masa Perikles ya, pada waktu demokrasi jaya, itu di Athena ada kelompok yang sangat menguasai keadaan, kelompok filsuf itu, para filsuf yang disebut sebagai kaum sofis. Kaum sofis. Ini abad ke-5 sebelum Masehi ini di Athena. Kan tadi diceritakan bahwa
tahun 450 sampai 380 sebelum Masehi itu kan kejayaan Athena 2 kali menang melawan Persia sampai mulai mundurnya Athena akibat perang saudara melawan Sparta. Nah, ketika demokrasi itu marak di Athena, itu sofisme marak juga di demokrasi saat itu, di era demokrasi Yunani kuno saat itu. Kaum sofis ini yang terdiri dari para filsuf atau lebih tepatnya ini sih, orang-orang yang mengajarkan cara berbicara, orang-orang yang mengajarkan retorika kepada para penguasa saat itu sangat mewarnai kehidupan Yunani. Jadi kita perlu memperhatikan adanya kaum sofis ini. Dan ini mungkin kita bisa membayangkan atau kita bisa mengkomparasi dengan orang-orang yang ada pada masa kini. Orang-orang yang mirip kaum sofis ini pada masa kini juga ada ini. Kaum sofis ini, para filsuf sofisme ini, memiliki cara berpikir dan berargumentasi yang jelimet, canggih, rasional, dan pintar tentu saja. Tetapi sebenarnya argumentasinya atau pola pikirnya atau koherensi berpikirnya itu sebenarnya adalah palsu. Sebenarnya palsu. Ini hanya untuk membuat bingung orang, agar orang lain bingung, serta tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Backgroundnya begini, konteksnya begini. Tadi kan di demokrasi langsung, itu kan banyak orang-orang yang berkuasa. Saat itu banyak orang berkuasa, memimpin Athena gitu. Nah, bagaimana agar orang itu bisa berkuasa? Para sofis ini berpikir, cara orang berkuasa itu bagaimana toh? Yang diperlukan apa toh? Oh, yang diperlukan ternyata bagaimana agar seseorang itu bisa menguasai orang lain, bisa berargumentasi, bisa berdebat, bisa ngomong, dan bisa menguasai orang lain agar suara orang lain itu masuk ke dia. Nah, itu poinnya. Jadi ketika ada seorang penguasa dalam era demokrasi Athena itu bisa menguasai masyarakat, maka dia akan mendapatkan suara dan dia akan semakin berkuasa. Nah, gitu. Maka kaum sofis ini, para pemikir sofis ini, filsuf sofis ini menciptakan berbagai argumentasi agar bisa merayu, agar bisa meyakinkan, agar bisa membuat pendapat seseorang itu menjadi benar. Dengan apa? Dengan berargumentasi. Argumentasinya dibolak-balik, termasuk dengan retorika. Retorika itu cara bagaimana atau ilmu atau cara bagaimana seseorang itu bisa berargumentasi secara meyakinkan. Itu retorika yang digunakan saat itu. Para peneliti sejarah, para pengkaji filsafat itu mengatakan bahwa sofisme itu identik dengan relativisme. Artinya tidak ada suatu kebenaran, tidak ada kebenaran mutlak. Semua bisa benar tergantung dengan argumentasinya. Nah, ini kita perlu mempelajari lagi kebenaran pada pertemuan kita yang pertama, bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang sudah jelas, sesuai pernyataan dengan kenyataan dan sebagainya. Nanti bisa kita pelajari lagi di video pertama. Menurut kaum sofis ini, hukum itu hanyalah kesepakatan. Jadi yang namanya hukum, aturan itu hanya kesepakatan bersama. Dan tolok ukur menyepakati sesuatu itu hanyalah persepsi manusia. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepentingannya sendiri. Berdasarkan kepentingan orang yang ngomong atau berdasarkan kepentingan kelompoknya. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh sofis itu. Semua upaya argumentasi diarahkan ke sana. Yang penting persepsi seseorang itu bisa terbentuk dan mendukung kepentingannya dia gitu. Maka daya persuasif atau bagaimana dia merayu dengan kata-kata itu menjadi sangat penting untuk membuat ada apa yang tidak ada. Itu keahlian kaum sofis itu di situ. Maka kaum sofis ini, para filsuf sofisme ini saat itu sangat laris, sangat dibutuhkan. Para penguasa itu banyak meminta dia
mengajari dia untuk berdebat. Nah, kaum sofis ini memang guru-guru filsafat gitu, guru filsafat dan berbayar mahal, diundang terus piye carane iso berdebat. Nah, itu dia yang diminta untuk mengajari itu. Nah, ini kita bisa lihat ini sekarang ini kan juga ada beberapa orang yang berusaha, yang penting bisa membalikkan atau mengubah persepsi seseorang, nggak peduli itu benar atau salah, yang penting persepsi seseorang itu bisa mendukung kekuasaannya atau bisa mendukung pendapatnya. Ini kalau kita komparasi dengan zaman sekarang yang disebut post-truth itu akan menjadi sangat kentara. Mungkin suatu saat kita mempelajari apa itu post-truth itu kan, yang banyak digunakan oleh para politisi, terutama politisi-politisi Amerika, dan ditiru politisi-politisi lain yang ada di seluruh dunia, terutama dalam sistem demokrasi ini. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa mempelajari post-truth itu, pasca kebenaran itu. Nah, tokoh sofisme banyak ini. Yang terkenal itu seperti Protagoras, Gorgias, dan Hippias. Di sini termasuk orang-orang yang mendukung iklim demokrasi, mengambil untung juga dalam iklim demokrasi. Mereka rata-rata adalah metics. Metics itu orang asing. Orang asing. Jadi mereka tidak bisa dipilih, mereka tidak bisa memilih dan tidak bisa dipilih, tetapi mereka mempengaruhi para pejabat-pejabat yang dipilih ini agar bisa ngomong. Itu kondisi yang ada saat itu. Nah, yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Sokrates. Nah, tadi sudah di awal saya sudah menyampaikan bahwa ada yang mengatakan bahwa Sokrates itu merumuskan demokrasi dengan bukunya. Tidak. Sokrates itu malah menentang demokrasi. Dan Sokrates tidak menulis buku. Nah, Sokrates ini menentang kaum sofis. Nggak suka sama kaum sofis itu. Kita mengetahui pemikiran Sokrates ini dalam tulisan muridnya, yaitu Plato. Dia digambarkan Plato di dalam buku yang disebut The Republic. Tapi The Republic ini aslinya namanya Politeia. Buku aslinya judulnya Politeia, ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi The Republic. Kita belum mempelajari apa itu republik, itu nanti ketemunya ketika Romawi. Semoga malam ini saya bisa lebih cepatkan agar tidak terlalu panjang untuk membahas ini. Di dalam buku The Republic tadi, Plato menggambarkan bahwa Sokrates itu memiliki sikap yang sangat pesimis terhadap demokrasi. Itu digambarkan, jadi modelnya itu model tulisannya Plato tentang Sokrates itu digambarkan secara dialektik percakapan itu, percakapan Sokrates dengan orang lain. Nah, ketika membahas demokrasi ini digambarkan bercakap-cakap dengan namanya Adeimantus, seorang tokoh yang ada di buku The Republic. Iya, si Sokrates itu mencoba menunjukkan berbagai kekurangan demokrasi kepada Adeimantus, yaitu dengan cara membandingkan sebuah masyarakat dengan sebuah kapal. Jadi bagaimana menggambarkan jeleknya demokrasi, itu Sokrates memberikan gambaran perbandingan masyarakat dengan kapal. Sokrates berkata seperti ini. Kalau Anda sedang berpergian naik kapal, Sokrates bertanya kepada Adeimantus, siapa yang menurut Anda paling ideal untuk memimpin kapal? Dia meneruskan gini. Apakah siapa saja boleh, atau orang-orang yang berpendidikan dalam menghadapi aturan dan kerumitan perjalanan laut yang diperbolehkan? Jadi siapakah yang boleh memimpin kapal atau menjadi nahkoda kapal? Siapakah yang boleh menjalankan kapal? Apakah satu, siapa saja boleh? Atau yang kedua, hanya orang yang memiliki kompetensi tentang kapal, tentang perkapalan, yang sudah berpendidikan tentang perkapalan. Siapa yang berhak atau siapakah yang layak mengemudikan kapal? Nah, si Adeimantus mengatakan tentu saja yang kedua, artinya orang yang memiliki kompetensi, bukan siapa saja yang boleh. Nah, kemudian Sokrates merespon, lalu mengapa kita terus berpikir bahwa semua orang, siapa saja, boleh menilai siapa yang akan menjadi pemimpin sebuah negara? Nah, artinya si Sokrates itu mengkritik demokrasi. Kritik demokrasinya Sokrates itu sering diungkapkan dengan cara sederhana seperti ini. Di dalam demokrasi itu kan one man one vote kan, satu orang punya satu suara. Maka di situ
disamakan suara antara misalnya anak SMA yang baru saja belajar dengan seorang profesor yang sudah mendapatkan gelar guru besar, antara seorang tukang gali tanah yang tidak pernah membaca buku dengan seorang peneliti yang sudah membaca ribuan buku. Itu disamakan suaranya. Itu kritik Sokrates terhadap demokrasi. Jadi demokrasi itu menyamakan kompetensi seorang, menyamakan kedudukan seseorang yang sebenarnya secara esensial dia berbeda. Karena ada orang yang berpendidikan, ada yang tidak. Ada yang menguasai, ada yang tidak. Mengapa diberikan hak yang sama? Yang digambarkan dengan nahkoda kapal tadi. Itu kritik Sokrates terhadap demokrasi. Karena Sokrates itu sangat kritis, apalagi kritis terhadap negara, maka pada tahun 399 sebelum Masehi, dia diadili, dituduh merusak moral anak-anak muda Athena. Dan akhirnya dia dibunuh, diberi hukuman mati dengan cara minum racun. Kalau teman-teman mempelajari sejarah seni rupa, ini dilukiskan oleh Jacques-Louis David, seorang seniman neoklasikisme. Sokrates ketika minum racun di penjara Athena itu. Dan Plato itu sangat bersedih terhadap peristiwa itu. Tuduhannya dibuat-buat, dianggap merusak moral anak muda Athena. Seorang yang mengkritik demokrasi dan dikriminalisasi oleh penguasa demokrasi saat itu di Athena, itu sudah terjadi. Baik, terus kita sekarang ke pemikir lain, yaitu Platon atau Plato. Sering disebut Plato maupun Platon gitu, satu orang yang sama. Plato ini juga seorang filsuf, muridnya Sokrates, yang ikut menyaksikan bagaimana Sokrates dihukum dengan cara minum racun ini. Dramanya kematian Sokrates sangat menarik, tapi kalau saya ceritakan nanti malah kepanjangan. Bagaimana dia sebenarnya diberi kesempatan lari oleh penjaga penjara, tetapi tidak mau. Tetap dia menerima hukuman itu. Teks Platon yang ditulis, yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu The Republic, Politeia, itu artinya pemerintahan yang konsen dengan kepentingan umum. Republik itu dari kata res publica, hal yang terkait dengan publik, dengan kepentingan umum. Itu tulisan Platon. Pengalaman dia melihat gurunya yang mati karena membela pemikiran-pemikirannya ini mempengaruhi sikap Platon terhadap demokrasi. Yang dia juga tidak suka dengan demokrasi, karena demokrasi itu sudah melahirkan keputusan yang sangat buruk, yaitu kematian seorang yang sangat penting, yaitu filsuf itu, yaitu Sokrates. Sebenarnya ada juga yang menyebutkan bahwa Sokrates itu seorang nabi. Ada juga yang menyebutkan itu, tapi saya tidak akan membahasnya. Nanti malah jadi panjang lebar itu. Nabi itu kan jumlahnya banyak. Ada yang disebutkan dan ada yang tidak disebutkan di dalam Islam. Platon itu menyimpulkan bahwa satu-satunya hasil logis dari demokrasi atau keniscayaan dari sistem demokrasi yang penuh kebebasan adalah kekacauan dan tirani. Jadi kritiknya Platon adalah demokrasi akan melahirkan kekacauan dan tirani. Itu kritiknya Platon terhadap demokrasi. Terutama karena demokrasi ini penuh dengan kebebasan. Relativisme yang tadi digembar-gemborkan oleh kaum sofis, yang menjungkir balikkan kebenaran, menjungkir balikkan moral, dan ujung-ujungnya kehidupan bermasyarakat itu menjadi tidak jelas, itu akan berakhir pada anarki. Jadi politik demokrasi itu akan bersifat anarkis karena kebebasan yang ada di demokrasi. Maka Platon ini juga tidak suka dengan kaum sofis, juga nggak suka, menentang kaum sofis. Nah, relativisme yang diusung kaum sofis itu pada gilirannya membuat filsafat dicemooh sebagai omong kosong. Nah, si Platon ini tentu tidak setuju. Kalau kita ngomong Platon itu sebenarnya filsafat Platon itu terkait dengan filsafat ideanya, dunia idea, bagaimana dia menggambarkan dengan kondisi yang ada di dalam gua. Tapi saya tidak akan menyebutkan di sini, nanti tidak kepanjangan juga bagaimana kondisi di dalam gua dan hubungannya dengan dunia idea. Saya hanya menyampaikan
bahwa Platon mengkritik demokrasi, demokrasi itu akan berakhir pada kekacauan dan tirani. Jadi tidak semua pemikir Yunani itu mendukung demokrasi. Justru yang mendukung demokrasi ya kaum sofis yang tidak memiliki kejelasan kebenaran, mendukung relativisme, tidak memiliki standar kebenaran, tidak peduli terhadap kebenaran, tidak peduli terhadap kebenaran. Persis sebagaimana para filsuf pragmatisme yang sekarang beredar di Amerika yang memakai standar manfaat untuk kebenaran, yang sekarang melahirkan post-truth itu. Kebenaran itu dikesampingkan, yang penting adalah emosi, yang dipentingkan adalah bagaimana emosi massa itu yang dipakai. Nah, ini sama dengan kaum sofis yang ada pada Yunani kuno tadi yang dikritik oleh Platon. Sekarang kita beralih kepada Aristoteles. Aristoteles itu muridnya Platon. Pada beberapa sisi Aristoteles maupun Platon itu tidak sepakat. Meskipun ini guru murid, Platon gurunya, Aristoteles muridnya, tetapi pandangannya sangat berbeda. Kalau Platon itu pandangannya di dunia ideal, Aristoteles di dunia nyata, maka dia lebih ke arah melihat kenyataan. Tetapi sama-sama Aristoteles maupun Platon maupun Socrates itu sama-sama mengkritik demokrasi. Kita teruskan bagaimana pendapat Aristoteles terhadap demokrasi. Tidak mendukung juga, tidak mendukung demokrasi Aristoteles ini. Nah, dia membagi suatu kekuasaan itu menjadi kekuasaan yang dipegang oleh satu orang, kekuasaan yang dipegang oleh beberapa orang, dan kekuasaan yang dipegang oleh banyak orang. Mungkin saatnya menulis itu ya. Dari tadi nggak menulis. Ini menurut Aristoteles. Nggak kelihatan ya. Nah, ini gimana kekuasaan menurut Aristoteles. Ini di sini satu orang. Satu orang. Yang di sini sedikit orang atau beberapa orang. Beberapa orang. Terus di sini banyak orang. Banyak orang. Nah, jadi kekuasaan yang dipimpin oleh satu orang, kekuasaan yang dipimpin beberapa orang, dan kekuasaan yang dipimpin banyak orang. Terus di sini kondisi yang baik. Ini kondisi yang baik. Ini kondisi yang buruk. Nah, ini kondisi yang buruk. Nah, kondisi yang baik menurut Aristoteles ini ya. Ini menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, pemerintahan yang baik yang dipimpin oleh satu orang itu namanya monarki. Monarki. Nah, pemerintahan yang buruk yang dipimpin oleh satu orang itu namanya tirani. Tirani. Adapun pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, jika pemerintahan itu baik, itu disebut dengan aristokrasi. Disebut dengan aristokrasi. Kalau dipimpin oleh beberapa orang dan buruk, itu disebut dengan oligarki. Oligarki. Nah, kalau pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang, yang itu baik, itu disebut politeia. Politeia. Pemerintahan masyarakat. Politeia. Nah, kalau pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang dan itu buruk, itu disebut dengan demokrasi. Demokrasi. Nah, jadi yang mengkritik demokrasi itu sudah sejak zaman Yunani dulu. Kalau sekarang demokrasi itu dikritik, itu sebenarnya sudah sejak awal dia ada, sudah ada cacatnya gitu. Sudah mengandung cacat bawaan itu demokrasi itu.
sehingga dikritik oleh pemikir-pemikir utama. Kalau kita mempelajari filsafat Yunani, itu yang diagung-agungkan di dalam sejarah filsafat 3 tokoh itu, Socrates, Plato, Aristoteles, dan ketiganya mengkritik demokrasi. Kita belum membahas demokrasi dalam pandangan kita bagaimana, itu mungkin bisa kita bahas beberapa pertemuan ke depan. Kita memberikan penekanan yang agak detail ini di dalam Yunani dalam pertemuan ini, dan kita perlu mengkaji juga Romawi, karena sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, Romawi itu sangat penting kedudukannya, bahkan Romawi itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kita akan membahas tentang Romawi, termasuk interaksinya terhadap Islam itu bagaimana. Karena ini bulan Ramadan dan nanti kita masih sahur, kalau saya teruskan bisa terlalu lama, nanti malah nggak bangun sahur kan misalnya, dan kayaknya Mas Is juga sudah capek ya Mas ya. Sekarang jam pinter Mas? Jam berapa? Oh, sudah jam 10. Ya udah, berarti kita teruskan besok aja ya, daripada nanti tergesa-gesa. Besok kita coba melihat gini lah, paling tidak mungkin akan saya cepatkan. Besok kita melihat Romawi, paling tidak sampai masa-masa bagaimana Eropa itu di abad pencerahan, bagaimana para pemikir Eropa itu mencoba mentransfer pemikiran-pemikirannya ke wilayah Islam, ke kekhilafahan Islam Utsmaniyah. Coba kita bahas, dan setelah itu kita bahas juga bagaimana kondisi umat Islam sekarang dan interaksinya terhadap Barat, dan bagaimana kita menyikapi. Mungkin kita teruskan pada pertemuan selanjutnya. Ngoten nggih Mas G? Mungkin ada pertanyaan Mas untuk yang pertemuan ini? Ada? Cukup nggih, sudah capek banget ya. Ya, wes, semoga ibadah puasa kita dicatat Allah sebagai ibadah yang benar-benar berkualitas, dan semoga mengantarkan kita ke surganya, dan semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita. Semoga rezeki kita dilancarkan di dalam kondisi yang memprihatinkan ini, kondisi pandemi ini. Semoga Allah melancarkan rezeki kita, menjaga kesehatan kita dan keluarga kita, dan juga memberikan kejayaan pada umat Islam. Dan kita tahu ketika kita mempelajari problematika umat, ternyata umat Islam ini dalam keadaan tidak berjaya, dan semoga Allah memberikan kejayaan pada umat Islam. Baik, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri juga dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.